Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rismanda dengan NIM 0027 dan Mirza Husein Fatlullah dengan NIM 0053. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tersebut termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Jenis-jenis pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Jenis-jenis pelayanan publik yang pertama ada pelayanan pemerintah. Di sini jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan. Yang kedua, pelayanan pembangunan. Jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Yang ketiga, pelayanan utilitas. Di sini jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat. Yang keempat, pelayanan sandang, pangan, dan papan. Jenis pelayanan ini yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan perumahan masyarakat. Dan yang terakhir, ada pelayanan kemasyarakatan. Jenis pelayanan masyarakat dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, perbedaan layanan administrasi dan non-administrasi. Layanan administrasi merupakan pelayanan yang berhubungan dengan tata persuratan atau sebuah kegiatan melayani kebutuhan orang lain dalam hal catat-mencatat yang berkaitan dengan berkas-berkas. Contoh, pembuatan SIM bisa dilakukan di Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas, dan pembuatan kartu keluarga atau KK di kantor kelurahan. Sedangkan layanan administrasi adalah pelayanan yang berbanding terbalik dengan layanan administrasi, di mana layanan non-administrasi adalah sebuah kegiatan melayani seseorang tanpa melibatkan proses surat menyurat maupun kegiatan dengan berkas-berkas. Contohnya, pelayanan di pasar tradisional dan minimarket. Next. Sebelumnya, pengertian barang dan jasa publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum sangat terkait dengan upaya penyediaan barang publik atau jasa publik dapat dipahami dengan menggunakan taksonomi barang dan jasa yang dikemukakan oleh Dan Rames. Ada yang tahu arti taksonomi? Taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Takso itu taksis yang artinya pengelompokan, nomi itu nomos yang artinya aturan. Adapun artian luas dari taksonomi itu lebih gampangnya itu pengkategorian. Berdasarkan derajat inklusivitasnya, apakah suatu barang atau jasa hanya dapat dinikmati secara eksklusif oleh satu orang saja? Dan derajat keterhabisannya, apakah satuan barang atau jasa habis terkonsumsi atau tidak setelah terjadinya transaksi ekonomi. Howlett dan Rames membedakan adanya 4 macam barang dan jasa, yaitu next. Yang pertama adalah barang atau jasa privat. Barang dan jasa privat yaitu barang atau jasa yang derajat inklusivitas dan derajat keterhabisannya sangat tinggi. Contohnya itu pakaian atau jasa tukang pijat yang dapat dibagi-bagi untuk beberapa pengguna, tetapi kemudian tidak tersedia lagi untuk orang lain jika telah dibeli oleh beberapa pengguna. Yang kedua yaitu barang atau jasa publik. Barang atau jasa publik yaitu barang atau jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisannya sangat rendah.
Contohnya itu penerangan jalan, keamanan, atau kenyamanan lingkungan. Yang ketiga itu peralatan publik atau barang atau jasa semi publik, yaitu barang atau jasa yang derajat inklusivitasnya tinggi tetapi tidak tingkat keterhabisannya rendah. Contohnya itu jalan tol atau jembatan yang masih dapat dipakai oleh pengguna lain setelah dipakai oleh seseorang pengguna, tetapi memungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pengguna. Yang belum. Yang terakhir yaitu barang atau jasa milik bersama, yaitu barang atau jasa yang derajat inklusivitasnya rendah, tapi tingkat keterhabisannya tinggi. Contohnya yaitu ikan, penyu, karang-karang di laut yang kuantitasnya berkurang setelah terjadinya pemakaian, tapi tidak dilakukan penarikan biaya secara langsung kepada orang yang menikmatinya. Lanjut. Perbedaan barang dan jasa. Yang pertama, barang adalah komoditas atau produk yang siap dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu. Sedangkan layanan atau jasa adalah manfaat atau fasilitas yang disediakan oleh pihak lain. Yang kedua, ketika pelanggan membeli barang dengan harga tertentu, kepemilikan barang tersebut akan berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Sebaliknya, kepemilikan jasa atau layanan tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, barang dapat dikembalikan ataupun ditukar apabila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun, layanan atau jasa tidak mungkin untuk dikembalikan atau ditukar apabila telah disediakan. Yang keempat, barang adalah sesuatu yang berwujud atau tangible, yaitu sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh. Sedangkan layanan atau jasa adalah produk yang tidak berwujud atau bisa disebut intangible. Yang terakhir, barang dapat disimpan untuk pengguna di masa mendatang, tetapi layanan atau jasa sangat terikat pada waktu dan tidak dapat disimpan sebagai persediaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.